Hai sahabat Misafa, kembali lagi nih di podcast Misafa. Misionari Asakra Familia, One Family, One Mission. Sahabat Misafa, malam hari ini bulan baru, Jumat pertama di bulan Juli. Kita bulan Juni kemarin kita sudah bersafari. Bagaimana kita jalan-jalan nih Misafa nih ke Kudus, ke kota Semarang, ke Solo, dan terakhir ke Jogja. Semoga sahabat-sahabat Misafa mendapatkan sesuatu, terlebih karya-karya pelayanan dari kerabat MSF yang ada di MSF Jawa. Nah, di bulan Juli ini, di minggu pertama ini, kita akan ngomong mengenai keluarga. Bagaimana sukacita keluarga itu bisa menjadi sukacita dalam gereja. Dan jangan lupa tetap sahabat Misafa pantengin kami di YouTube, di MSF Jawa, dan di IG kita di join_MSF. Di setiap jam 8 malam. Ajak kerabat-kerabat, ajak keluarga untuk ngobrol. Karena malam hari ini asik nih ngobrolnya nih mengenai keluarga. Apalagi minggu kemarin ada tema puncak atau puncak dari pertemuan keluarga dunia di kota Roma. Terus apa ya kegiatannya? Terus di tingkat kefikepan sendiri apa ya kegiatan-kegiatannya? Nah, malam hari ini kita udah ada kedatangan tamu, beliau dari Komisi Keluarga Kefikepan Semarang. Yuk kita sapa langsung. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam Mas Danu. Sehat-sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Tetap bahagia? Bahagia. Itu yang terpenting ya. Oke. Iya. Mas Bayu, Yes. kenalan dulu aja lah, Oke. biar lebih enak ya Iya. ke teman-teman Misafa nih. Ya. Halo Sobat Misafa, perkenalkan saya Ignatius F. Bayu Andoro. Sebetulnya dengan pasangan Bernadita Dengan Pak Sutri ya? Pangan Pasutri, betul sekali, Bernadita Cahyaning. Tapi saat ini ada di rumah. Saya dari Komisi Keluarga Kefikepan Semarang. Bidang kebetulan kami berdua, Pak Sutri Bayu Deta, menjadi ketua bidang 1 di Komisi Keluarga. Bidang 1 itu kesibukannya apa ya Mas ya? Lebih ke ngurusi apa sih? Iya, kalau bidang 1 itu kalau di Komisi Keluarga Kefikepan Semarang itu strukturnya ada ketua komisi, ketua Komkel itu Romo Giovanni Mahendra Kristi MSF. Oke. Terus Romo kemudian Ivan MSF ya? nama akrabnya. Terus kemudian ada wakil ketua Oke. itu Pak Sutri Hari Ari. Oke. Kemudian di bidang 1 itu Pak Sutri Bayu Deta, saya sendiri. Kemudian bidang 2 itu ada Pak Sutri Dodi Else. Kemudian yang bidang 3 itu ada Pak Sutri Yosi Yustika. Nah, Oke. di struktural Komisi Keluarga juga ada sekretaris. Sekretarisnya yaitu Pak Sutri Budi Epi. Kemudian untuk pengelolaan keuangan, anggaran Pak Sutri Lilik Siska. Oke. Nah, bidang 1 itu apa Ya, oke. yang menjadi pastoralnya? Jadi sebetulnya Komisi Keluarga Kefikepan itu reksa pastoralnya kepada Fikep. Ya, karena kami memang berada di Kefikepan Semarang. Betul. Jadi langsung kepada Romo Fikep yang saat ini dipegang oleh Romo Sugi. Ya, betul. Pastoral kami lebih fokus kepada pastoral keluarga. Di mana pendampingan kami sebagai Komisi Keluarga Kefikepan itu sebagai animator, kemudian sebagai motivator, kemudian sebagai support serta memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, bidang 1 itu kami mencakup ada 9 modul Mas Danu. Wih, jauh. Iya. Nah, sebelum jauh kita bercerita tentang Komkel nih ya kan. Lihat lebih asik. Kesibukannya apa nih Mas? Kesibukan saya sehari-hari mengajar Mas Wih, Danu. Pak Guru. Pak Guru. Saya mengajar di sebuah sekolah swasta di Semarang, di SMK. Kemudian saya juga mengajar di kampus di Pekalongan. Wih, ini berarti double nih, Pak Guru sama Pak Dosen ini. Istimewa sekali tamu kita malam hari ini, sahabat Misawa Iya. ini ya. Kebetulan bidang yang saya geluti adalah komputer. Oke. Ya, saya suka dengan komputer. Saya juga Sebentar, suka komputer apa suka sama istrinya nih? suka sama istri komputer sebagai penggelut mata saya. Oke, lanjut. Iya, betul sekali. Terus kemudian di sela-sela itu kami juga melayani. Kebetulan kami tinggal di Paroki Banyumanik, Mas Danu. Oke, Paroki Kami di Banyumanik. Paroki Banyumanik. Tetangga ya? Tetanggaan dengan Mas Danu kan.
Terus di sana juga kami melayani di pendampingan pastoral keluarga juga, gitu. Nah, menyambung tadi ya, Mas Danu ya. Kita ngobrol tentang 9 apa tadi? 9 modul itu 9 tadi modul ya. yang Ya, ada di jadi, Komkel itu apa aja? Bidang 1 itu memang ada 9 modul formasi iman berkeluarga berjenjang. Iman keluarga. Itu juga salah satu yang dibahas di ini ya, Di pertemuan keluarga kemarin. Hampir. Oke, nanti kita itu nanti dulu. Nah, ini nanti di dulu sesi nih. berikut. Jadi 9 modul itu mulai ada remaja terang keluarga. Kemudian ada discovery. Terus kemudian ada yang ketiga itu katekesi persiapan perkawinan. Ini masuk ke dalam modul yang dinamakan persiapan jangka panjang. Karena untuk menikah, untuk hidup berkeluarga itu ada persiapannya. Ada 3 fase. Persiapan jangka panjang, kemudian persiapan yang dekat, setelah menikah. Setelah menikah mau ngapain? Itu yang terpenting. Nah, itu karena kita perlu menyapa keluarga-keluarga seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada modul yang namanya aftercare. Aftercare. Jadi setelah pasutri itu menikah, mau apa sih? Apa saja sih yang harus dilakukan? Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan jika memiliki anak? Nah, setelah yang aftercare itu ada yang namanya modul dengan anak balita. Tentunya kita ikut membantu para pasutri yang sudah akan memiliki anak bayi itu seperti apa sih? Karena kan terkadang baby bloom apa? Iya. Kita kaget gitu kan. Ya. Kadang-kadang piye kok setiap hari harus baby blues ya, apa namanya apa itu ya? Iya, seperti itu ya. Ada fase seperti itu. Terus kemudian ada juga modul malam orang tua. Malam orang tua ini bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak remaja. Sehingga itu perlu pendampingan. Betul sekali Mas Danu. Kita tahu bahwasanya remaja itu kan peer-nya dekat ya. Peer-nya dengan temannya itu lebih kuat, lebih kencang. Terkadang kita sebagai orang tua malah tidak pernah diperhatikan nasihat kita. Tapi malah dengan teman sebayanya pun mereka malah manut. Cepat malah ngikutnya itu. Kemudian ada modul yang menarik lagi yaitu sarang kosong. Ya, sarang kosong di mana pasutri itu sudah ngentaske anaknya ya. Istilahnya gitu. Melepas, sudah menikahkan. Akhirnya kan mereka tinggal berdua lagi. Balik lagi. Ya, tinggal berdua lagi. Nah, terus kemudian ada juga modul yang namanya kemuning senja. Sudah mulai tua, lansia. Sudah mulai ini ya. Betul sekali. Dan yang ke-9 itu modul mengenai sendiri tidak sepi. Kita pun juga memperhatikan itu Mas Danu. Untuk janda dan atau duda. Betul. Kalau kami istilahnya ada janda dan duda itu juga masih menjadi bagian dari kami untuk melakukan pendampingan. Itu karena emang penting itu kan ya. Betul sekali. Bapak Paus pun sendiri juga memperhatikan orang tua lansia menjadi pastoral keluarga. Itu yang bidang 1 Mas Danu. Lalu kemudian bidang 2. Bidang 2 apa sih? Kalau bidang 2 itu di Komisi Keluarga Kefikipan mengarah kepada FCC. FCC itu Family Care Center. Terkadang itu kan keluarga ada yang memiliki persoalan, entah itu secara ekonomi, entah itu secara psikologi, sosial budaya pun bisa. Nah, kami menyiapkan istilahnya kayak rumah sakitnya. Jadi kita menyiapkan teman-teman di dalam FCC itu sebagai aksesor. Jadi orang yang ingin ingin berdiskusi atau konseling itu kita bisa terima. Tentunya dengan adanya aksesor itu kita pun juga mengharapkan supaya jangan sampai keluarga itu menjadi goncang ya. Jadi sebelumnya kita antisipasi dulu supaya tidak sampai merambat ke yang tidak baik. Itu di dalam berarti memang harus dicegah dulu istilahnya. Betul sekali. FCC itu pun juga kita tidak sendirian Mas Danu. Kita juga melibatkan beberapa para ahli mengenai kesehatan, psikologi, psikolog juga, terus kemudian ahli hukum. Ahli hukum ini pun juga tidak hanya serta-merta ahli hukum yang harus kita melakukan pendampingan adalah pendampingan pastoral gereja. Jadi kalaupun itu batasan kami di situ di FCC itu. Jadi kami melakukan pendampingan secara pastoral gereja. Itu. Kemudian ada juga setelah ahli hukum misalkan yang penting ini adalah para konselor. Para konselor ini
seperti Mas Danu juga bisa untuk menjadi para konselor. Jadi para konselor itu adalah orang-orang yang mau mendengarkan, bisa menerima curhatan dari para pasutri, dan mereka kita bekali dengan modul untuk sebagai para konselor. Sehingga harapannya sebelum terjadi apa-apa mereka ada teman seperjalanan, teman ngobrol. Itu penting sebenarnya. Betul Mas Danu. Untuk istilahnya pohon berteduhnya itu. Yes. Betul sekali. Berarti gawene komkel ya akeh. Banyak Mas Danu. Itu masih bidang 1 dan bidang 2 Mas Danu. Bidang 3 itu menarik lagi. Bidang 3 itu kami menyadari ya bahwasanya sekarang ini kan era-era digital. Era di mana pastoral digital itu perlu masuk. Iya. Perlu kita antisipasi. Karena pola pewartaannya sudah berubah. Ya? Betul sekali. Di mana pastoral digital itu juga perlu kita sapa anak-anak muda. Bagaimana mereka bermedia sosial. Bagaimana kita membuat konten yang menarik. Artinya kita tidak bekerja sendiri ya di Komisi Keluarga untuk yang bidang 3 ini. Kami juga kolaborasi dengan Komsos Kekepan untuk menciptakan konten-konten yang notabene menjadi, kalau istilahnya itu jejak digital ya. Jejak digital yang nanti akan bisa digunakan untuk anak cucu kita. Oke. Gitu, Biar Mas bisa Ben. dilihat menjadi sebuah istilahnya nota gitu ya, nota yang bisa dilihat nantinya. Ngomong komkel di Coffee Kepan Semarang. Ya. Kantor di Triakara ya. Betul. Banyak kegiatan apalagi di tahun kemarin tepat di tahun kemarin kan tahun Santo Yusuf ya pas. Iya. Santo Yusuf itu kan ada pendapatan tahun keluarga yang terakhir tanggal 19 Maret yang berakhir kemarin minggu itu kan dengan adanya World Meeting Of tentang Family. of Family itu Yes. yang ke-10 ya. Betul. Itu diawali tahun 94. Betul. 94. Nah, kita ngomong mengenai Amoris Laetitia. Nah, itu kan sering digaungkan oleh Bapak Paus. Seberapa gaungnya sih Mas untuk keluarga? Apalagi dari teman komkel itu. Iya. Baik, ini Bapak Paus Fransiskus itu sangat konsen dengan keluarga. Ya. Artinya kita sebagai umat Katolik bersyukur dan bersukacita dengan Bapak Paus Fransiskus karena Amoris Laetitia itu salah satu apostolik yang sangat panjang ya. Kalau kita lihat cermati dokumen-dokumennya itu sejak Sinode Uskup sejak tahun 2014, kemudian 2015 dan terakhir 2016 baru akhirnya diputuskan di tanggal 19 Maret itu kan 2016 itu. Nah, kemudian di tahun 2020 ya, di bulan Desember itu Bapak Paus berpikir ya, merenungkan, berdoa, ini perlu nih adanya kita untuk mendalami bersama-sama gerakan nyatanya makna di dalam dokumen Amoris Laetitia. Bagaimana caranya supaya dokumen yang sudah bagus ini, sudah baik ini bisa membumi ya bahasanya ya, bisa dirasakan oleh seluruh keluarga di dunia. Akhirnya Bapak Paus mencanangkan itu, di mana dimulai dicanangkan di 19 Maret, kemudian sebetulnya mau dilaksanakan di tahun 2021 ya, cuman karena masa pandemi akhirnya itu diundur sampai di 26 Juni kemarin ya. Akhirnya menjadi 15 bulan. Memang gerakan dari tahun keluarga ini multisentris Mas Danu. Multisentris itu artinya semua keuskupan, semua kategorial, semua pemerhati-pemerhati keluarga itu memang dilibatkan. Gerak semuanya. Betul sekali. Inilah yang perlu kita syukuri ya, Sobat Misafa, di mana Gereja Katolik itu sangat bersyukur kita memiliki hierarki yang sangat kuat, sangat kokoh sekali, dan itu masih menjadi tradisi kita bersama yang perlu kita jaga. Kekasan ini yang perlu kita jaga. Semuanya gerak Mas Danu, entah itu di Roma, bahkan mungkin gereja Indonesia pun sendiri juga menanggapi itu dengan baik. Iya sih. KWU pun dengan mengeluarkan ini kan. Betul sekali. Ada modul mengenai tahun keluarga, ada pedoman panduannya, semua lengkap sekali. Dan kita bersyukur ya sebagai umat Katolik, kita diperhatikan oleh gereja, kita diperhatikan oleh Bapak Paus, di mana keluarga-keluarga itu harus kita sapa, harus kita sentuh. Nah, ngomong keluarga harus disentuh, ya kan? Seperti halnya tema podcast kita malam hari ini nih. Sukacita keluarga, sukacita keluarga.
gereja. Gereja. Yang merupakan ya turunan dari tema di World Meeting Families of Families yang ke-10 di Roma, yaitu adalah kasih keluarga sama dengan atau panggilan dan jalan kekudusan, ya kan? Berbicara mengenai hal ini, Mas, mengenai pertemuan atau World Meeting tentang keluarga ini, bisa diceritakan nggak, Mas? Kayak gimana sih kemarin gayengnya gitu. Kalau wong Jawa Tengah, wong Semarang kan ngomong gayenge gitu kan. Sampai di Coffee Kepan Semarang sendiri yang digaungi atau yang dilakoni oleh teman-teman Komkel mungkin dengan beberapa kategorial gitu. Ada MA juga, ada choice juga kemarin kami lihat, bahkan lintas komisi juga gitu kan. Bisa diceritakan nggak, Mas? Dari yang Roma kemarin itu berapa hari itu bisa diceritakan nggak? Oke, Mas Danu. Jadi puncak dari tahun keluarga itu ditetapkan tanggal 26 Juni, hari Minggu. Kemudian sebelum tanggal 26 Juni itu mulai tanggal 22 itu mulai ada yang namanya festival keluarga. Di mana Bapak Paus sendiri hadir untuk menyapa keluarga-keluarga yang hadir di situ dari penjuru dunia. Bahkan juga ada keluarga yang dari Indonesia katanya ya kemarin. Iya, betul sekali. Ada yang dari Indonesia, ada yang bahkan dari Ukraine ya. Di mana Bapak Paus sendiri sangat konsen sekali dan pengalaman hidup mereka sangat nyata. Pengalaman hidup mereka sangat nyata sehingga ini yang menjadikan sukacita keluarga juga sukacita gereja. Karena kalau keluarga itu merasa sedih, merasa kekhawatiran, tentunya gereja juga mengalami hal yang sama. Dan itu tidak diinginkan ya. Dalam artian keluarga ya harus bersukacita. Kita menumbuhkan benih-benih kasih itu di keluarga, sehingga di dalam pertemuan keluarga itu banyak sekali, ada juga yang panel-panel ya, panelis, ada conference itu lebih kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil itu di mana kita bisa mendengarkan langsung proses dinamika di sana, dan itu memang disiarkan, di live-kan di seluruh dunia. Itu memang betul kalau dibuat viral itu sempat trending ya. Trending karena mereka semua mata tertuju ke Roma. Semua mata tertuju ke di mana Bapak Paus hadir ya, betul. Mereka sungguh-sungguh nyata hadir. Ini yang menjadikan kita harus bersyukur terhadap hal itu. Kita mendapatkan sesuatu buah-buah yang baik. Gitu. Oke. Kalau di Kefikapan sendiri nih, runtutannya apa aja? Runtutannya ini menarik ya. Artinya perjalanan panjang yang dilakukan oleh di Roma pun juga kami lakukan di Kefikapan Semarang. Kalau di Kefikapan Semarang itu kita mulai dengan bekerja sama dengan Komsos Kefikepan, kita membuat renungan 1 menit, Mas Danu. Renungan 1 menit itu kita beri nama Mutiara Keluarga. Mutiara Keluarga kita buat di bulan Desember. Mulai dari Desember terus itu kan ya? Iya, betul. Mulai tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kita dibuatkan rundown-nya. Nah, kami mengungkapkan quote dari dokumen Amoris Laetitia. Oh, ya. Berarti emang ya itu tadi seperti yang disampaikan Mas Bayu ya. Langkah nyata untuk melakukan dokumen Amoris Laetitia itu tadi ya. Iya, betul sekali. Dengan membuat quote terus kemudian kami pengurus inti kita ambil gambarnya, kita memberikan pengalaman pengalaman hidup keluarga, sharing tapi hanya 1 menit. Ini menjadi pelet di tahun yang kemarin ya, di 2021 itu mengenai Mutiara Keluarga. Terus apa lagi nih? Sampai puncaknya kemarin kita di Kerep Ambarawa kan? Ya, di dalam pelaksanaannya kami juga berkolaborasi juga dengan Kefikepan Semarang. Kefikepan Semarang dalam hal ini sekretariatan sangat mendukung program kerja dari Komisi Keluarga. Mereka tim dari Kefikepan itu sangat mendukung, mensupport dengan segala fasilitasnya. Kami sempat mengadakan kursus pastoral keluarga paroki, Mas, dan kursus pastoral keluarga paroki itu kami bikin dengan maksud membekali teman-teman TPKP ya, yang ada di paroki ya. TPKP tim penggerak, tim pelayanan pastoral keluarga paroki. Ya. Oke. Di mana kami memberikan materi-materi 10 pertemuan, Mas Danu. Selama bulan Maret kami laksanakan. Kami mengadakan 10 pertemuan dan kami gunakan secara daring. Secara daring, dan antusiasmenya sangat luar biasa.
sekitar 280-280-an peserta banyak juga. di situ, betul sekali. Memang secara teknis sangat rumit, sangat banyak, tetapi akhirnya kita coba melakukan evaluasi. Kami membayangkan kita buat per kelas, Mas Danu. Oke. Jadi peserta Biar itu terfokus ada, ya. peserta yang sekian ratus itu ada wali kelasnya. Kursusnya isinya apa itu? Kursusnya mulai dari rencana Allah, ya, rencana Allah dalam hidup perkawinan. Bagaimana Allah itu hadir di dalam hidup perkawinan kita, hadir di dalam hidup perkawinanku, hadir di dalam hidup perkawinan di dalam keluarga. Itu ternyata sudah dalam rencana Allah. Di mana terkadang kita sebagai pasuti tidak menyadari itu ya. Iya. Jodoh-jodoh aja. Iya. Entah itu ketemu di mana, di tempat komunitas, entah itu ketemu di gereja. Tapi Bisa jadi biar mungsuhe gitu. ya, gara-gara pinjam buku ya. Tanpa terduga itu. Tanpa terduga. Itu ternyata rencana Allah. Itu yang terkadang belum kita sadari. Sampai di pertemuan yang ke-10 itu kita juga membahas, kita juga mengupas mengenai janda duda dan single. Berarti parents. 10 pertemuan. 10 pertemuan. Enggak, itu mengaplikasi 9 yang tadi menjadi di bidang 1 bidang 2 doang itu. Bisa, Mas Danu. Jadi 10 pertemuan itu kami buat kami bekali kepada teman-teman TPKP di paroki, sehingga ada yang memuat di bidang 1. Contohlah kalau bidang 1 itu kan ada pendampingan untuk lansia. Itu masuk. Kemudian ada pendampingan pranikah. Itu juga masuk di bidang 1. Ada juga yang masuk di bidang 2, yaitu mengenai aksesor paroki. Itu juga ada materinya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan kesehatan KB alami. Itu pun juga perlu kita. Itu penting itu. Ya, betul sekali. Karena di dalam gereja Katolik pasti akan memberikan referensinya adalah KB alami. KB alami. Ya, itu Mas. Saya melakukan itu sampai sekarang. Puji Tuhan. saya nggak mau KB alami. Mohon maaf ya pemerintah. Saya KB alami. Kalau saya sebut istri KB alami. Iya. Oke, Mas, ngomong mengenai World Meeting of Families yang ke-10. Itu kan sempat viral kemarin itu kan. Dan Bapak Paus mencatat bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar untuk mencintai. Entah itu sesama suami istri, entah itu anak ke istri, atau bahkan kalau saya dulu saya sama istri itu Dewi suka, tapi yang tantangannya bukan itu. Jadi tantangan terbesar saya adalah menyatukan dua keluarga dengan sosial budaya kultur yang berbeda. Menyatukan dalam arti kita meleburkan diri, gitu kan. Nah, Bapak Paus mencatat saya membaca literatur yang ada di World Meeting itu adalah keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar untuk mencintai. Nah, menurut pandangan dari teman-teman Komkel atau pribadi Mas Bayu sendiri, mencintai yang bagaimana sih Mas pandangannya? Ya, ini menarik Mas Danu. Artinya keluarga itu menjadi sebuah tempat di mana kita belajar untuk mencintai. Mencintai akan sosok Allah sendiri. Ya, terkadang kita sosok Allah itu seperti apa? Sosok Allah yang bagaimana? Tetapi kita secara tidak langsung menyadari sosok Allah itu yang ada di pasangan kita. Sosok Allah itu yang nampak di dalam kehidupan istri kita, suami kita, anak-anak kita. Itu yang memunculkan bagaimana kita bisa belajar mencintai. Karena di dalam cinta itu ada 3 tingkat, Mas Danu. Ya, ada tingkat. Jadi mulai cinta eros. Jadi cinta mengenai fisik, ya kan. Wah, Mas Danu ganteng nih. Ya, Mas Danu keren. Hanya pandangan aja. Pandangan. Ya. Kemudian ada cinta filia ya. Cinta relasi antara anak dan orang tua, saudara. Nah, yang ketiga itu cinta agape. Agape yang paling tinggi itu. Paling tinggi. Tuhan. Di mana cinta itu berkorban. Mengorbankan diri kita. Berkorban itu, mengorbankan diri itu misalkan egois kita. Contoh seperti ini sederhana. Misalkan saya itu suka makan kangkung misalkan. Oseng-oseng kangkung, tumis kangkung itu saya suka sekali. Senang sekali. Tetapi ternyata pasangan kita enggak, tidak, anti. Justru itu kan menjadi kalau persoalan itu tidak diselesaikan bisa menjadi besar, Mas Danu. Iya. Gur-gur makanan tok itu. Makan kangkung ya, tumis kangkung. Itu kan dulu kita sebelum menikah ibu sering ya toh. Bayu mau makan apa? Tumis kangkung, Bu. Wah, dimasak. Sekarang setelah hidup berkeluarga itu menjadi hal yang mahal ya bisa dikatakannya. Karena
itu tidak bisa mungkin pasangan kita tidak bisa ya. Justru itulah kita perlu berkorban, dan memang ternyata tidak bisa semudah kita membalikkan telapak tangan. Itu kita memang perlu berjuang. Kita memang perlu berkorban, dan kita perlu berdoa juga ya. Iya. Di dalam hidup berkeluarga itu, karena kita tidak sendirian ternyata. Allah itu hadir ya. Yang agape itu tadi Iya, berarti. betul sekali. Allah itu sudah benar-benar hadir, mau memberikan anaknya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, kita pun perlu menanggapi panggilan itu. Kita pun perlu menanggapi cinta Allah sendiri kan. Ya, memang itu harus disadari secara manusiawi ya, secara manusiawi, secara kodrati kita. Itu Mas Danu. Kenapa keluarga itu penting? Ya. Kita ngomong aja deh. Iya. Apalagi akhir-akhir ini di layar lebar nih, kita kalau ngobrol bioskop. Ini lagi, apalagi liburan sekolah itu, film itu banyak yang berhubungan dengan keluarga. Mohon maaf, ini bukan endorse atau apa, ada Keluarga Cemara. Ya. Kan lagi. Terus ada Ngeri-Ngeri Sedap. Ya. Nah, itu kan berhubungan dengan keluarga itu. Ya. Seberapa penting sih keluarga Ya. di dalam World Meeting for Family ini? Ya. Bapak Paus di dalam pertemuan keluarga sedunia itu sangat memuji keluarga, sangat memberikan perhatian kepada keluarga. Karena apa? Karena mereka sudah berani berkomitmen, sudah berani memutuskan, sudah berani memilih. Ya, aku hidup berkeluarga. Inilah titik tolak dari di mana tema pertemuan dunia keluarga ini, di mana kita pun juga bisa menjadi orang yang kudus, kita pun bisa menjadi berkat dari keluarga juga. Kita ingat di tahun 2015 ada Santo Santa yang di Beato dari keluarga juga. Itu mencerminkan bahwasanya panggilan keluarga itu juga merupakan jalan kekudusan, jalan yang perlu juga kita selami bersama. Dengan penuh hati, dengan sukacita, dengan kegembiraan, tanpa paksaan. Meskipun kita terikat di dalam perkawinan, kita masih bisa bebas. Contoh seperti ini, pada waktu kemarin Mas Danu memberikan informasi kalau ada podcast ini kan, wah, saya sebagai suami tentunya akan minta izin ke istri saya. Kan waktu itu kan, saya pun juga bilang ke Romo Ivan, sebentar Romo Ivan, saya tak minta izin ke istri saya dulu ya, paling tidak saya perlu melibatkan pasangan untuk memilih, sehingga saya pun kesini juga bebas, saya pun sini dengan sukacita, tanpa ada paksaan, tanpa ada beban, dengan enjoy di sini. Begitu Mas Danu. Itu contoh kecilnya. Ya, contoh kecil. Makanya tema di World Meeting of Family itu adalah kasih keluarga adalah panggilan dan jalan kekudusan. Panggilan dalam arti panggilan untuk hidup berdua menjadi satu, atau panggilan untuk menikah, adalah itu sebuah jalan kekudusan juga. Betul sekali Mas Danu. Makanya diturunkan oleh teman-teman di Komkel adalah sukacita keluarga, sukacita gereja. Betul. Nanti kita akan ngomong lebih jauh mengenai sukacita keluarga dan sukacita di sesi kedua. We believe in love. Bagaimana kita percaya terhadap cinta. Kurang lebih gitu ya Mas? Ya, betul sekali. Oke, sahabat Misafa, kita lanjut lagi ngobrol bersama Mas Bayu dari Komisi Keluarga GVKPAN Semarang. Kalau mau tanya-tanya bisa ya sahabat Misafa lewat live di YouTube kita di MSF Jawa. Jangan lupa mau tanya apa saja nanti mau dijawab sama Mas Bayu, terlebih soal pendampingan keluarga. Gitu ya Mas Bayu ya. Betul Mas. Lanjut lagi Mas Bayu. Ya. Bagus banget ya lagunya ya. Ya. Apalagi kemarin saya ketika di kerap nyanyi sambil lambe-lambe gitu. Wah, girl. Dan bahkan ada ngasih gembok gitu kan. Ya. Memberikan gembok. Itu sebuah Simbol ya. Simbol. Dan lagunya pun membuat simbol ada sukacita keluarga yang membuat sukacita dalam gereja. Tadi ngobrol mengenai kursus pendampingan atau khusus pastoral keluarga ya. Iya. Ada apa saja sih Mas? Kita lanjut lagi ngobrolnya. Ya. Jadi di kursus pastoral keluarga itu
kita memberikan pembekalan kepada teman-teman TPKP paroki sekepan Yang Semarang sekitar 200 lebih ya tadi. itu, tetapi ternyata animonya juga banyak, ada dari luar kekepan Semarang. Jadi ada Kedu, ada Surakarta, ada Jogja Timur, Jogja Barat. Itu luar biasa, sehingga itu memunculkan kita perlu tidak hanya event saja yang sampai sini, kita juga perlu ada kelanjutan dari ini. Akhirnya kami kami minta kepada peserta untuk men-sharingkan atau mengirimkan refleksi pribadi mereka. Hasil dari kursus pastoral tadi. Hasil dari kursus pastoral keluarga. Karena kami percaya teman-teman yang mengikuti kursus itu memiliki jam terbang yang luar biasa, memiliki pengalaman yang menghadapi konkret di lapangan. Pergumulannya sendiri-sendiri. Betul sekali. Dan itu yang terkumpul itu sekitar 120-an, 130-an gitu. Oh ya, banyak juga ya. Banyak sekali. Dan kami itu dijadiin apa? Bekerja keras untuk menjadikan sebuah buku, Mas Danu. Jadi ini yang namanya buku Sukacita Keluarga, Sukacita Gereja. Sharing itu tadi makanya keluarga milenial. Makanya turunan dari tema itu dibuat sebuah menjadi Sukacita Keluarga, Sukacita Gereja. Betul sekali. Ini merupakan buah dari teman-teman di Komisi Keluarga juga yang berada di TPKP Paroki Sekepan Semarang dan kekepan yang lain, luar biasa. Artinya kita tidak sendirian. Ini sharing yang sangat bagus, sharing yang sangat menguatkan kita sebagai pelayan-pelayan sebagai pastoral. kesaksian-kesaksiannya. Ya, di dalam menghadapi dinamika kehidupan yang saat ini. Itu bisa dapat itu dari mana? Ya, kalau misalkan Sobat Misafa ingin mendapatkan buku ini mudah ya. Misalkan ingin mendapat, ini harganya 40.000 sebagai ganti ongkos cetak. Nanti Sobat Misafa bisa menghubungi alamat di IG ya, IG komkel.semarang. Nanti Sobat Misafa bisa direct message ke sana, bisa pesan, nanti akan diarahkan. Karena ini sangat terbatas. Ya, sangat terbatas sekali. Sangat terbatas sekali, Mas Yanu. Untuk cetaknya ya? Untuk cetaknya sangat terbatas. Berarti untuk sahabat Misafa yang mau tanya atau mau membaca atau yang mau tahu sharing-sharing mengenai peserta atau sharing keluarga yang ikut dalam kursus pastoral itu dengan yang sudah dibukukan dengan judul Sukacita Keluarga Sukacita Gereja, bisa DM ke IG komkel.semarang. Ya. Lanjut lagi, Mas. Baik. Kenapa menerima panggilan untuk pernikahan dan berkeluarga? Saya ngomong ke Mas Bayu dulu secara pribadi. Mungkin bisa menjadi refleksi juga bagi keluarga-keluarga, ya kan? Dengan menerima panggilan untuk menikah gitu kan tadi kan. Menikah itu kan. Dengan kehidupan berdua menjadi satu itu tadi. Mulai perjalanan kehidupannya gereja lahir. Dan itu pun dari keluarga, kita bisa menyebut itu, ya kan? Bagaimana Mas Bayu bisa menghadirkan itu di dalam keluarga, Mas Bayu? Gereja, menghadirkan gereja dalam keluarga itu loh. Ya, Mas Danu. Jadi kalau menurut panggilan itu kan kalau bahasa Inggrisnya vokal ya, memanggil ya. Jadi Allah sendiri sebetulnya sudah memanggil kita. Allah sendiri sudah memanggil ya, hai Bayu kesini. Nah, dengan cara apa toh Allah itu memanggil saya? Tentunya dengan cara baptis ya. Kita itu menjadi masuk ke dalam anak Allah sendiri. Nah, ternyata di dalam panggilan kita terpanggil menjadi anak-anak Allah. Ada sebagian umat yang memberikan dirinya untuk Allah sendiri, hidup sebagai religius, hidup sebagai biarawan, biarawati. Dan ada juga yang memilih jalan sebagai keluarga. Jalan ninjanya menjadi keluarga. Tentunya ini juga perlu disyukuri. Nah, bagaimana menghadirkan gereja di dalam keluarga? Ini pertanyaan yang menarik yang terkadang tidak kita sadari, ternyata kita sudah melakukan. Contoh pada waktu kita melakukan penerimaan sakramen perkawinan. Itu salah satu kita menghadirkan gereja di dalam keluarga. Kemudian membaptiskan anak kita. Itu salah satu bagaimana kita wujud konkretnya. Kita ikut membina iman dari mulai dalam kandungan. Kita ikut mendoakan, kita ikut memberikan sentuhan-sentuhan sebagai orang tua, dan kemudian kita membaptis anak kita untuk menjadi
anggota gereja menjadi anak Allah sendiri. Dan tentunya dengan hal-hal kecil mengikuti perayaan Ekaristi. Apalagi sekarang sudah dibuka ya. Nah, itu harus ke gereja sekarang ya. Betul sekali. Jangan hanya online, harus ke gereja. Itu campaign yang lagi saya lakukan. Berbeda ya, berbeda. Artinya tadi kita sudah melakukan protokol kesehatan. Artinya kita pun juga tahu kok kita kesehatan bagaimana harus kita jaga. Saat ini pun gereja sudah membuka. Jadi kalau sobat Misafa di dalam gereja atau di lingkup parokinya bisa mengikuti secara langsung, hadirlah. Ngapain gitu? Ya, Ngapain online gitu? Karena akan berbeda ya, wujud bagaimana Tuhan sendiri hadir itu akan berbeda. Kita nanti bisa bertemu dengan teman-teman yang, wih, ternyata Bayu tambah gemuk setelah pandemi. Itu kan, loh, ternyata anakmu lahir. Itu kan. Wujud keluarga itu ada itu. Betul sekali. Itu yang membuat kerinduan ya. Selama ini 2 tahun ini, kalau mungkin di awal pandemi, wah senang banget. Kenapa kok senang? Lah setiap minggu kita misah dengan Bapak Uskup. Oh iya ya. Kalau kita mau misah dengan Bapak Uskup pada waktu Krisma itu 3 tahun sekali, 2 tahun sekali. Tetapi ternyata dengan pandemi hampir setiap minggu dengan Bapak Uskup pada waktu itu ya. Tapi ternyata mumpung ini sekarang sudah dibuka, misa di gereja-gereja. Kerinduan itu harus kita, Allah sudah memanggil kita. Manggil lagi nih. Ya, itu wujud gereja di dalam keluarga. Apalagi saatnya mengembalikan anak-anak kita ke gereja itu ya. Itu yang terpenting juga ya Mas. Betul sekali Mas. Jujur, ini sharing saya aja. 2 tahun dulu anak saya sering, yuk ya ke gereja. Yuk ya gereja. Gereja mana nih? Jadi Semarang itu saya jajahi satu-satu. Mantap. Walaupun saya orang Banyumanik, tapi seluruh paroki yang 10 gitu. Kalau saya sekarang berapa ya? 12 atau 12? 12 ya, Perayaan 10. kota, ya. Dulu saya jajahi satu-satu. Saya mengenalkan anak saya, jujur Mas. Ya kan. Terus pandemi. Anak saya kok online toh. Walaupun dia tahu sampai dia apal nama gerejanya ya. Dan ketika online itu sampai lagu Komuni Batin tuh apal anak saya pertama itu. Tapi setelah itu dia kok ada kenyamanan. Itu yang membuat saya kaget gitu kan. Akhirnya sekarang ya mau nggak mau saya geret-geret lagi. Kita berawal dari karena barcode saya lakunya cuma di Banyumanik. Jadi saya ajak ke Banyumanik gitu kan. Gereja dalam arti ke gereja. Akhirnya itu tumbuh gitu loh. Itu apakah salah satu juga menghadirkan gereja dalam keluarga itu? Betul sekali Mas Janu. Artinya anak itu melihat sosok yang paling dekat siapa atau sebetulnya? Orang tua. Orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Orang tua itu menjadi role model bagi kelangsungan iman anak-anak kita. Nggak mungkin kan anak kita itu mencontoh orang lain. Pasti melihat bapaknya. Iya, pasti. Bapaknya suka berdoa, anaknya juga pasti akan berdoa. Bagaimana anak itu bisa berdoa? Tentunya dari keluarga. Sekolah atau kegiatan yang lain itu kan hanya untuk menunjang. Ya. Tapi iman itu supporting sistemnya ya. Supporting system. Tetapi iman keluarga itu ditumbuhkan di dalam keluarga. Ini yang menarik ya. Jadi keluarga-keluarga muda terutama ya Mas Danu ya. Keluarga-keluarga muda itu saya mengajak, mari. Nah, ini yang terpenting. Ya, mari kita membangun bagaimana panggilan keluarga itu dimulai dari kecil. Panggilan itu tidak serta-merta kita wujudkan dengan tiba-tiba, tidak. Tetapi harus kita upayakan, harus kita perjuangkan dengan hal-hal kecil. Kita mengikutkan anak-anak untuk berdoa bersama. Kalau istilahnya itu doa keluarga ya, waktu suci keluarga. Entah itu mulai dengan doa makan, kita doa makan bersama, terus kemudian doa kalau mau tidur. Itu hal-hal yang sederhana saja. Di keluarga saya bukan mau sombong ini Mas. Saya mewajibkan anak saya itu doa. Doa makan, malaikat Tuhan, keraiman ilahi, satu doa tidur. Udah, mereka itu apal, walaupun itu template-nya. Kadang-kadang mau doa makan, terima kasih ya Tuhan, kami mau tidur. Loh, salah deh, itu adiknya untuk yang nomor 2. Salah, tapi dari situ saya ngomong, yang penting dia mengenal Allah dulu dengan doa. Itu kami dan anak. Ya, betul sekali. Walaupun itu menjadi susah, karena pandemi, jujur. Anak-anak lebih asik, bisa karena dulu ada besok nggak ya aja ke gereja, itu salah nggak sih Mas kalau saya ngomong kayak gitu? Iya, kalau menurut saya
tidak ada salah yang benar, tapi kita perlu memberikan teladan saja. Teladan, artinya teladan kepada anak-anak. Contoh misalkan anak kita, Mas Danu, baptisnya apa anaknya? Nomor 1 satu Samuel, nomor Samuel. 2 Matius. Kita bisa memberikan contoh kepada anak kita. Coba deh, nama santo dan santa pelindungmu itu apa? Oh, misalkan Ignatius. Kamu cari bagaimana kisah perjalanan dari Santo Ignatius. Berawal dari situ. Kita coba deh baca apa yang dialami oleh Santo Ignatius atau Santo Santa pelindung kita. Di situ kita bisa menghadirkan sosok gereja, sosok teladan ya. Artinya kan ini tidak main-main ya. Ini benar-benar yang sudah konkret ya di dalam keluarga kita. Itu salah satu perwujudan. Jadi kita terkadang kalau di keluarga kami, kalau saya Santo Ignatius, kita masih ingat nih tanggal 31 Juli misalkan. Terus kemudian kalau Santa Bernadette berarti 11 Februari. Itu juga perlu kita kenalkan kepada anak kita. Gitu. Misalkan, Biar mereka tahu. Ya, betul. Apakah itu menjadi istilahnya memelihara atau menumbuhkan panggilan itu sendiri? Betul sekali. Untuk anak kita. Yes. Kita mengarahkan secara tidak langsung. Ya. Jujur Mas, aku di cita-cita ki anakku dadi Romo siji. Amin. Kita doakan. Kita jujur, doakan ya aku Sobat Misawa. Kita doakan. Jujur. Tapi kan kembali lagi ke Iya, anaknya. Jujur, betul. saya punya keinginan karena bapaknya wis ora iso gitu kan. Makanya saya kira anaknya. Tapi apakah itu salah menurut Mas? Tidak salah. Jadi kita Dari pandangan tim komisi keluarga atau pribadi Mas Bayu Ya, sendiri yang berhubungan dengan keluarga. panggilan di dalam keluarga harus kita pupuk. Dari kita pupuk dari awal, bahkan mungkin dari kita menyiapkan di dalam hidup perkawinan kita. Jadi kalau misalkan ada keluarga atau calon-calon keluarga yang akan melangsungkan pernikahannya, Harus dipikirkan. harus dipegang, harus disiapkan. Karena di dalam perjalanan hidup berkeluarga itu kita tidak sendirian. Ada siapa? Ada Allah yang hadir melalui misteri kasih, Iya, belas itu. kasih Allah. Karena ya itu misteri ya Mas Iya. ya. Misteri anak kita itu misteri sebenarnya. Ya. Allah itu kan memang benar wujud nyatanya hadir dalam bentuk perkawinan kita. Akhirnya kita menjadi sakramennya, menjadi kudus. Perkawinan kita menjadi kudus seturut dengan teladan keluarga Nazaret tentunya. Memang di dalam keluarga Katolik, di dalam Amoris Laetitia sendiri juga mengatakan itu salah satu dokumen yang panjang ya. Ada pendahuluan dan 9 bab. Menceritakan pengalaman-pengalaman, kegetiran, kecemasan, tetapi juga jangan lupa di dalam Amoris Laetitia juga ada harapan bagi keluarga-keluarga Kristiani. Harapan apa? Harapan untuk menjadi sukacita keluarga, menjadi sukacita gereja. Ya. Berarti emang apalagi keluarga-keluarga yang muda dan keluarga-keluarga yang udah mempunyai anak itu memupuk sebuah atau menumbuhkan memelihara panggilan itu bukan harus tapi wajib ya. Betul Mas. Karena begini, di dalam keluarga muda itu terkadang anak itu menjadi alasan ya. Alasan, waduh, mau pertemuan lingkungan atau mau kegiatan gereja ada anak. Tetapi itu bagi kami jangan menjadi suatu halangan. Meskipun kita memiliki anak yang kecil, anak yang masih berupa batita, jangan sampai itu menjadi penghalang. Kalaupun nanti vakum boleh, tidak apa-apa. Vakum itu artinya kita menarik diri dulu, tetapi kita masih bisa terlibat secara tidak langsung. Ya, jadi kita masih terlibat, tetapi karena ini masih menjadi tanggung jawab kita, anak kita, ya kita tidak bisa langsung terlibat. Kalau misalkan ada pertemuan dulu seminggu sekali, sekarang kita kurangi mungkin 1 bulan sekali. Jadi yang tetap harus terlibat. Tetap harus terlibat, karena kalau tidak terlibat, kalau kami membayangkan itu kita tidak punya teman seperjuangan. Keluarga itu harus berjalan dengan keluarga. Saling beriringan. Saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling berpengharapan. Dan itu diwujudkan kalau di dalam komisi keluarga berupa pendampingan-pendampingan yang tadi. Oke. Itu. Kembali lagi ke World Meeting of Families. Di kemarin kan puncaknya ini kan goals-nya apa sih Mas yang mau didapat? Goals-nya dari pertemuan keluarga sedunia itu kita berharap ada minggu keluarga. Kita berharap ada minggu keluarga, di mana minggu keluarga itu tidak hanya melibatkan pasutri, tetapi juga melibatkan anak, melibatkan remaja, anak remaja, orang tua, bahkan lansia.
lansia itu juga perlu kita dampingi. Lansia bisa menjadi berkat bagi kita semua. Lansia juga perlu kita perhatikan, ya. Terlebih pada waktu misa kemarin, misa puncak akbar itu, memang Siapa aja yang terlibat itu? yang terlibat, kami berterima kasih ya di dalam kesempatan ini, podcast Misafa ini kami berterima kasih kepada komunitas-komunitas kategorial pemerhati keluarga. Ada Marriage Encounter Distrik 2 Semarang, kemudian ada CFM Catholic Family Ministry, kemudian ada juga kategorial dari Choice untuk orang-orang muda, anak-anak muda. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu tim pengelola Gua Maria Kreb Ambarawa. Ya, mereka mensupport, mereka mendukung semua konsep dari acara Misa Akbar di tahun keluarga itu. Karena Misa Akbar kemarin itu ada 3 wujud, Mas. Dan wujud yang pertama yaitu penutupan tahun keluarga Amoris Laetitia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ucapan syukur ulang tahun ke-82. Oh, KAS. Keuskupan Agung Semarang. Itu kita wujudkan di situ. Adalah barengan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan syukur atas pelaksanaan sinode. Di mana kita jadikan satu di Gua Maria Kreb Ambarawa. Dan tadi Mas Danu sudah memberikan kode ya. Ada gembok-gembok. Nah, itu sebagai simbol, Mas Danu. Gembok itu sebagai simbol di mana kita sebagai pasutri mengikatkan diri kita, hidup kita untuk Allah. Jadi kalau misalkan Sobat Misafa yang nanti akan mau ke kerep gitu boleh nggak sih? Ya, bawa boleh, gembok sendiri? Silahkan ya. Kita siapkan kok gembok itu di tim pengelola. Ada. Ya, jadi kita tinggal mengganti gemboknya, kemudian kita tuliskan, diceklekkan di situ. Itu karena kemarin saya ketika ceklek itu Romo Vikep juga lho kene nyeklek ini disaksekke Bunda Maria lho. Lah iki kudu tenanan gitu kan. Iya. Itu sebagai simbol ya, sebagai simbolnya kekuatan kita dalam hidup berkeluarga. Itu sebenarnya goals-nya adalah dari di Kevikepan sendiri ya Mas. Ya. Jadi pengen adanya nanti dan adanya minggu keluarga. Ya. Tidak hanya untuk keluarga dalam arti keluarga ini juga kita hidup saling beriringan. Yes, betul sekali. Itu tadi. Betul sekali. Oke, Mas. Kalau mau lebih tanya lebih jauh ke Komisi Keluarga kemana selain IG tadi ya? Ya, kita juga aktif di IG, kemudian ada kanal YouTube juga Komisi Keluarga Kevikepan Semarang. Terus kami juga ada hotline ya, hotline dari call center ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada nomornya nanti di IG, nanti Sobat Misafa bisa menghubungi nomor yang bersangkutan. Untuk pendampingan, untuk pendampingan, betul sekali. Nanti kita akan arahkan sesuai dengan kebutuhan. Gitu Mas. Berarti teman-teman Komkel sangat terbuka untuk keluarga-keluarga, terlebih keluarga muda ya? Iya, betul sekali. Keluarga muda itu merupakan cikal bakal tulang punggung gereja, penerus gereja. Siapa lagi kalau bukan kita, keluarga-keluarga muda yang akan mengisi gereja. Gereja masa depan ada di pundak teman-teman keluarga muda semuanya. Gereja itu harus hadir. Makanya harus ada sukacita gereja. Dari mana sukacita gereja? Sukacita gereja ada dari keluarga. Betul sekali. Closing statement, Mas. Kalau saya tetap di dalam keluarga adalah sebuah kasih, komitmen, dan dibungkus dengan doa. Itu closing statement dari saya. Terima kasih Mas Bayu ya. Sama-sama Mas. Malam hari ini sharing-sharingnya luar biasa. Semoga bisa menguatkan keluarga-keluarga yang lain. Kegiatan-kegiatan Komkel semakin bisa sambah menyentuh. Amin. Ya. Amin. Mohon doanya Mas Danu dan Sobat Misafa agar kami bisa melayani, bisa berpastoral untuk menjadi mendampingan keluarga-keluarga di Kevikepan Semarang khususnya. Terima kasih rauhannya. Terima kasih Mas. Salam buat Romo Ivan dan teman-teman di Komisi Keluarga. Lancar untuk program-program ke depannya. Amin. Terima kasih Mas Bayu ya untuk hadirnya. Sahabat Misafa, closing statement yang sangat indah dari Mas Bayu yang mungkin bisa kita aplikasikan. Di dalam keluarga harus ada kasih, komitmen dan dibungkus dalam doa. Saya hanya nambahin, jangan lupa bersyukur. Itu dia. Jangan lupa sahabat Misafa tetap pantengin kita di YouTube kita di MSS Jawa dan IG kita di join_MSF. Dan jangan lupa nonton terus YouTube kita di MSF Jawa karena setiap hari akan ada renungan
dari romo-romo MSF, entah itu yang ada di misi atau di luar negeri ataupun yang dalam negeri di Rema MSF. Kita ketemu lagi minggu depan dengan obrolan-obrolan yang menarik, dengan narasumber-narasumber yang sangat-sangat inspiratif. Yuk, terima kasih untuk kerawuhannya Mas Bayu dan teman-teman Komisi Keluarga yang sudah hadir di MSF Jawa di YouTube. Banyak komen dan sebagainya. Terima kasih sekali. Sahabat Misafa, tetap pantengin kami di podcast Misafa. Misionari Ia Sacra Familia, One Family, One Mission.